Shalom. Hari ini kita akan bicara masalah iman. Karena ya segala sesuatu yang kita dapatkan dari Tuhan itu harus ada iman atau kepercayaan. Saya coba renungkan firman ini. Ibrani 11 ayat 1. Ini yang kita selalu orang Kristen seharusnya sudah tahu ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita dapatkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Oke, terjemahan bahasa Inggris ya, bicara seperti apa? Dalam New King James ya. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Di sini saya tekankan gini, now faith. Emang di Indonesia itu nggak ada, tapi dalam bahasa Inggrisnya now, sekarang. Jadi iman itu bukan nanti. Jadi namanya iman yang dibutuhkan adalah sekarang gitu loh. Now faith. Nah, ini yang sering kita nggak sadari atau karena memang terjemahan Indonesia itu nggak ada. Now faith is the substance. Iman itu sekarang, iman adalah dasar. Jadi iman itu harus kita peroleh sekarang, bukan nanti. Sifatnya itu adalah ya sekarang gitu loh. Makanya orang punya iman, beriman itu atau mempercayai apapun yang janjikan Tuhan itu bukan karena nanti gue lihat gue baru percaya. Seperti Thomas gitu loh. Kalau gue melihat gue percaya. Kalau gue nggak megang pakunya Tuhan itu, bekasnya itu, gue nggak akan percaya gitu loh. Nah, kalau melihat dulu baru percaya. Nah, sedangkan dalam firman ini now, sekarang iman itu adalah sekarang, bukan gua lihat, gua baru percaya. Ini sering kita enggak sadar atau karena enggak tahu, karena memang tidak ada di bahasa Indonesianya. Nah, now faith is, sekarang saya masuk begini. Iman itu adalah dasar. Nah, arti kata dasar itu apa? Dalam kamus bahasa Indonesia ya. Arti kata dasar itu adalah bagian atau lapisan yang terbawah atau yang terdalam. Ya. Jadi kata dasar itu ya bagian dalam, paling bawah. Nah, itu menjadi sebuah landasan atau menjadi sebuah pondasi. Pondasi segala sesuatu gitu loh. Jadi contoh gini, dasar laut gitu loh. Jadi memang paling bawahnya di laut gitu loh. Ya. Contoh gini, dasar kita untuk kita berdiri apa? Manusia, kaki. Tapi yang paling dasar banget apa? Telapak kaki. Nah, saya nggak tahu orang yang punya penyakit apa gitu ya. Ketika dia habis bangun tidur, ketika dia nginjakin kaki, sakit. Wah, langsung nggak berani nginjek kaki, nginjek bumi jadi gitu loh. Karena sakit gitu loh. Dan akibatnya ya mungkin asam urat ya. Nah, ketika nginjek aja dia nggak bisa gitu loh. Nah, bagaimana dia bisa jalan? Karena bagian kakinya, tapaknya ya sebagai landasan untuk kita bisa jalan itu aja sakit. Lah kalau cuma sakit dengkul kita masih bisa jalan gitu loh. Tapi kalau udah paling bawah, udah sakit, udah nggak bisa. Jadi memang dasarnya atau landasan atau bagian terbawah ini yang sangat mempengaruhi hidup seseorang. Kalau masalah kaki, ya itu landasannya itu. Itu yang sangat-sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Jadi Tuhan katakan gini dalam firman ini, iman adalah dasar. Jadi
Kalau kita nggak punya sebuah dasar yang kuat, ya seperti kaki atau bangunan, rumah atau apapun juga, kalau itu nggak kuat, ketika ada goncangan, gempa, ambruk. Nah, jadi di sini sangat penting adalah kalau kita mempunyai sebuah dasar. Maka iman dari dasar segala sesuatu yang kita harapin. Semua janjinya Tuhan harus ada dasar. Kita nggak bisa kita nggak bisa mengklaim sesuatu kalau kita nggak punya dasar dari apa yang kita inginkan atau yang Tuhan janjikan gitu loh. Jadi dasar ini sangat penting dan kita banyak yang nggak ngerti. Kalau kita nggak punya dasar, ini nggak cuma maksudnya gini, firman Tuhan aja, tetapi juga bicara masalah bisnis, bicara masalah kehidupan semuanya. Kalau kita nggak punya dasar yang kuat, pasti ambruk. Pasti ambruk. Jadi kita harus punya sebuah dasar yang sangat-sangat kuat. Sekarang kita bicara masalah roh, ya. 1 Korintus 3, 10-15. 1 Korintus 3, 10-15. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang itu membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan yang terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ini kita bicara hal rohani, tetapi ini berhubungan dengan hal secara fisik dalam dunia. Bisnislah dalam dunia yang 5 aspek hidup kita, ini semua akan mempengaruhi. Jadi bagaimana kita membangun di atasnya itu akan mempengaruhi ketika ada panas, ketika ada api, ketika ada sesuatu. Apa yang kita bangun? Tetap berdiri atau hancur? Maka kehidupan seseorang akan tetap baik atau tetap bagus, atau akan jadi hancur, karena tergantung fondasi. Tergantung dasarnya, tergantung apa yang dibangun. Kalau kita nggak memperhatikan dasar-dasar kehidupan kita, cara kita membangun, kita akan hidup di dalam dunia ini akan tetap susah. Oke, saya awali begini. Paulus katakan tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain. Jadi nggak ada dasar yang lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi dasar nggak boleh yang lain, cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Nah, tadi saya katakan dasar itu adalah lapisan yang terbawah. Lapisan yang paling dalam yang jadi landasan dari segala sesuatu kita seharusnya adalah Yesus Kristus. Baik kerjaan kita, uang kita, keluarga dan yang lainnya. Jadi iman itu sekarang, bukan nanti. Iman adalah dasar yang kita harapkan. Jadi iman itu harus kita dapatkan sekarang, bukan nanti. Sehingga iman itu
akan gini. Iman yang sudah mempunyai sebuah keyakinan pasti dapat bahkan sebelum memperoleh. Jadi iman itu sekarang, dan iman itu melihatnya gue dapat, gue bisa, gue akan memperolehnya sebelum itu kita lihat secara fisik. Itu iman sekarang. Nah, dasarnya iman itu adalah Kristus. Nanti saya akan Jadi gini, dasarnya adalah Kristus. Nah, kenapa harus dasarnya Kristus? Apa yang menjadi pegangan kita mengenai dikatakan Yesus Kristus? Yesus Kristus kan hanya kata-kata, ada dua kata, Yesus Kristus. Maksudnya apa? Dasar kita adalah Yesus Kristus. Nah, Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20 sampai 21. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Yang tekankan gini, hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku. Dasar atau kata arti daripada Yesus Kristus, apa sih menjadi dasar kita yang tidak boleh, yang lain-lainnya itu tentang Yesus. Dasarnya adalah iman kepada Anak Allah yang mengasihi kita. Dasarnya adalah Tuhan sayang kita, yang telah menyerahkan hidupnya, mati di kayu salib untuk kita. Jadi dasar di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, pondasi yang paling bawah adalah tahu, sadar, mengenal, mengetahui, mengalami apa itu arti kata Tuhan mengasihi aku. Tuhan sayang kita. Itu dasar yang terdalam. Bahwa Tuhan Yesus itu mati di kayu salib itu mengasihi kita. Kalau kita menyadari bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi kita, sehingga setiap di dalam kehidupan kita hanya memandang Allah itu pasti peduli sama saya. Allah itu pasti sayang sama saya. Setiap kebutuhan, setiap apapun yang saya alami, Allah itu sayang saya. Itu adalah dasar yang terdalam. Sehingga sekali waktu saya dapat pengertian ini belasan tahun yang lalu, bahkan sebelumnya saya waktu di Mahanaim lah. Di sini saya menyadari bahwa sebetulnya dasarnya saya, pondasi yang saya harus punya adalah Tuhan itu sayang saya. Titik. Nah, setelah itu dibangun kehidupan saya, 5 aspek hidup saya itu akan dibangun. Mau pakai emas, mau pakai keramik nih. Mau pakai batu permata, perak segala macam, ataupun kayu, keramik, itu tergantung saya. Tetapi dasar yang pertama yang saya harus punya, saya harus punya satu kesadaran, keyakinan Tuhan sayang saya. Nah, problemnya banyak orang Kristen tidak punya dasar yang kuat seperti ini. Ketika ada masalah, kita menjadi penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran.
kita tidak menyadari lagi bahwa Tuhan itu sayang kita. Bahwa Tuhan itu peduli dengan kita. Makanya di Roma 8 dikatakan, Allah aja menyerahkan anak yang tunggal untuk mati di kayu salib. Apalagi hal yang lain. Masa dia gak akan berikan? Jadi dasar yang pertama kali harus kita punya, yang sangat-sangat harus kuat. Yang harus kita sadari atau kita nyadarin diri kita bahwa Tuhan sayang kita. Amin. Itu yang harus dipegang. Jadi ketika kita punya masalah segala macam, kita akan selalu berpikir, Tuhan sayang saya. Beginilah, karena saya sebagai seorang bapak punya anak, saya bisa melihat bagaimana saya memandang anak saya, bagaimana saya sayang sama anak saya, dan bagaimana saya peduli dengan anak saya. Itu yang selalu diingat sama Tuhan berkali-kali. Ketika saya apa gitu, Tuhan hanya katakan, lihat bagaimana engkau peduli sama anakmu. Aku juga peduli akan hidup. Kau punya keinginan untuk nyenangin anakmu kan? Kau kepengen selalu mencukupi kebutuhan anakmu? Iya. Ya demikian juga aku. Apakah kita lebih hebat daripada Tuhan? Apakah kita lebih sayang anak dibandingin Tuhan? Jadi nomor satu, faith. Now faith is, iman itu sekarang. Iman itu sekarang saat ini. Sadar gak buat Tuhan sayang kita? Itu dulu yang harus kita puja. Oke? Nah, kita sekarang punya satu pengertian dulu ya, bahwa Yesus itu adalah dasar, dan dasarnya itu adalah Dia mengasihi kita. Nah, Yesus itu adalah sebagai sesuatu yang sebagai pegangan dalam hidup kita. Bahwa kasihnya itu adalah sangat tidak terbatas, kasihnya itu untuk hidup kita. Nah, Yesus jadi sebuah sebuah pandangan, sebuah satu hal yang menjadi kita pegang. Nah, Kristus itu firman katakan gini. Yohanes 1:14, saya langsung ngomong dah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau Yohanes 1 ayat 1 katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. 12 segala macam. Nah, saya langsung aja ke Yohanes 1 ayat 14 gini. Firman itu menjadi manusia. Jadi Yesus itu adalah firman. Jadi setiap perkataan Allah itu adalah mewakili Yesus Kristus. Jadi Yesus itu adalah firman. Jadi di Alkitab kita itu adalah kebenaran firman Tuhan. Makanya perkataan dia adalah firman. Gitu loh. Apa yang kau katakan itulah sebuah kehidupan. Firman itu adalah hidup gitu loh. Dan kuat. Itu saya gak mau bahas. Saya maksud gini. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yesus sebagai manusia Allah. Jadi sebagai Allah itu menjadi manusia gitu loh. Nah, dia datang ke bumi 100% adalah manusia. Nah, firman itulah menjadi manusia, mati di kayu salib, kemudian diangkat dan sebagai untuk menebus dosa-dosa kita. Dia memberikan Roh Kudus kepada kita, dia memberikan firman kepada kita. Maka Alkitab mulai tertulis. Nah, firman itulah yang ingin kita dikatakan sebagai dasar. Now faith is. Sekarang iman adalah dasar. Dasar yang terawal ada Kristus. Nah, dasar dari firman dasarnya itu adalah firman. Karena Kristus firman itu jadi manusia. Manusia itu adalah Kristus. Jadi firman
adalah Yesus, itu menjadi dasar dalam hidup kita. Anggap ya? Jadi maka saya katakan faith, sekarang iman adalah dasar. Dasar itu adalah pondasi dari segala sesuatu. Nah, dasar yang paling terdalam, Yang terdalam itu adalah Kristus. Kristus itu maksudnya artinya apa? Yaitu Dia yang mengasihi kita. Nah, dasar itu adalah firman. Karena Dia adalah firman itu jadi manusia. Dia adalah firman. Jadi di dalam hidup kita, dasar yang terdalam dari semua 5 aspek hidup kita harus firman, harus Kristus. Kalau kita nggak mengerti ini, dasar kita membangun keluarga, anak kita, istri kita, suami kita, pekerjaan kita, uang kita, semuanya harus berlandaskan yang terbawah itu adalah firman. Kalau ini bukan firman Tuhan. Firman katakan begini, Dia adalah batu karang yang teguh. Plus yang Tuhan pernah ajarkan bahwa membangun di atas dasar pasir sama di atas batu. Ketika pasir, kita ada goncangan, hancur semuanya. Tetapi ketika atas dasar batu, nah kita di atas dasar batu yang teguh adalah Kristus. Jadi kalau kita ngebangun segala sesuatu karena firman Tuhan, bukan apa kata manusia, bukan apa kata otak kita, bukan apa kata motivator, bukan kata orang lain, bukan kata hamba Tuhan, tetapi semua apa kata firman Tuhan. Semuanya kalau kita ingin membangun, saya katakan selalu membangun apa? Keluarga itu ada istri, ada anak. Membangun yang namanya pekerjaan kita, keuangan kita, kesehatan kita, jiwa kita. Karena banyak orang tuh stres. Karena banyak dengan tuduhan-tuduhan sama setan gitu loh. Dituduh lu nggak mampu lah, dituduh lu sebagai mantu beginilah, lu nggak bisa sayang anak lah, bla bla segala macam. Itu begitu banyak tuduhan yang bisa menguasai seseorang. Nah, ketika orang itu nggak punya firman, orang itu sangat mudah yang namanya ada angin, panas, banjir, itu langsung menerpa dia, bisa hancur. Makanya untuk membangun harus punya firman. Berdasarkan atas kebenaran-kebenaran di dalam firman Tuhan. Bukan berdasarkan kebenaran-kebenaran yang kita baca di dalam buku, seminar, atau apapun juga. Dasarnya bukan itu. Anggap ya. Kita harus punya semua dasar-dasar di dalam aspek hidup kita. Semuanya harus ada firman. Kalau ingin rumahnya aman, kalau tidak ada dasar yang lain yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada yang namanya pendapat-pendapat manusia yang diletakkan di dalam waktu kita bekerja. Waktu kita membangun bisnis. Waktu kita membangun keluarga. Tidak ada dasar yang lain. Semuanya harus ada firman Tuhan di situ. Ya, sekali lagi, itu kalau kita mau
Kalau nggak mau ya itu urusan kita masing-masing. Makanya penting banget bahwa kita harus mengerti, mengenal firman Tuhan. Supaya kita gak ada orang lain ngomong gitu ya. Memang kelihatannya positif. Memang itu positive thinking. Tetapi problemnya apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Belum tentu semua yang positive thinking itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu bisa saja kelihatannya baik, tetapi itu tidak sesuai firman dan bukan kehendak Tuhan. Gitu loh. Jadi tidak bisa kita memastikan bahwa apa yang dikatakan orang itu positif, tapi belum tentu itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita harus bisa punya sebuah landasan, sebuah dasar-dasar yang kuat tentang firman Tuhan, supaya apapun yang terjadi, apapun yang orang ngomong, apapun juga, kita punya pegangan hidup. Kita punya sebuah keyakinan. Semakin kita mengerti, mengenal kasih Kristus, kita mengenal firman Tuhan, semakin amanlah hidup kita. Bukan tidak ada masalah. Bukan gak ada yang namanya angin. Bukan gak ada namanya hujan. Bukan gak ada namanya banjir. Tetapi ketika kita ngebangun sebuah rumah yang memang sudah terbentuk. Mau di sono hujan kayak sekarang lagi musim hujan. Ngeledak dulu deh kayak. Gue dalam rumah aman. Nah, inilah yang banyak orang Kristen tidak menyadari. Tidak sadari bahwa sebetulnya membangun rumah, kalau pengen aman dari serangan setan, dari serangan masalah, harus punya pondasi yang benar dan ngebangun di atas dasar yang benar. Tadi seperti emas, perak, batu permata. Itu adalah berapa besar pengorbanan kita ketika kita membangun. Yang namanya kayu, jerami, gampang banget, murah banget. Murah asal jadi. Sebab ketika panas terik, nggak ada api sebetulnya, tapi karena kering bisa kebakaran. Karena murah, gak usah beli, ambil aja di ladang, ambil aja di tengah jalan, di pinggir jalan kan banyak tuh pohon-pohon ilalang, bisa aja. Jadi kalau kita ingin mau membangun sesuatu, itu tidak mudah. Ada harga yang harus dibayar. Mungkin uang, mungkin waktu kita, mungkin tenaga kita, bahkan mungkin perasaan kita. Ada kendala-kendala atau ada harga-harga yang kita harus bayar. Tetapi oke lah gue bayar semuanya. Oke lah gue lakuin semuanya. Yang penting gue bahagia. Tapi tidak semua orang itu mau mengambil risiko begitu atau mengambil tindakan itu. Karena ada hal-hal lain, pertimbangan-pertimbangan yang lain yang gue gak mau ngelakuin. Kenapa? Gue pada punya pertimbangan ini. Apakah Tuhan marah? Kakak? Itu keputusan kita masing-masing. Lo mau hidup bahagia gak hidup bahagia itu urusan kita masing-masing. Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah.
seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Apakah ini kebohongan? Yang sering kali kita dengar, manusia itu seperti hidupnya seperti roda. Entar ada di atas, entar ada di bawah. Loh, ini firman ngomong gak? Entah lu akan kering, entah lu akan susah. Ngomong gitu gak? Tapi kenapa banyak orang percaya? Memang seperti itu kehidupan kan, yang tadi atas, di bawah. Ntar gue punya duit, besokannya gue hancur, gak ada duit sama sekali. Gak sesuai firman Tuhan. Tapi itu yang diomongin banyak orang. Jadi apa kelihatannya positif, tetapi firman Tuhan bertentangan. Kalau kita memperhatikan, kalau kita mempelajari, kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, dan kita membangun itu semua di atas firman Tuhan. Lah ini firman yang ngomong, bukannya saya. Enggak ada namanya susah. Enggak ada namanya enggak ada duit. Enggak ada yang namanya kecelakaan. Enggak ada yang namanya dirugikan. Enggak ada yang namanya segala sesuatu. Yang sifatnya itu negatif, sifatnya itu enggak enak semua. Kan lawan kebahagiaan kan susah. Jadi ketika saya bermasalah, saya mengalami kerugian lah, saya mengalami ketipuan lah, bukan masalah di Tuhan. Berarti saya melakukan kesalahan. Ada pondasi, ada tindakan saya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya melanggar itu firman Tuhan, akhirnya saya yang bermasalah, akhirnya saya susah. Tetapi kalau saya memperhatikan ketika Tuhan ngomong sama saya, ketika Tuhan kasih tahu saya bla bla segala macam, kemudian saya perhatikan dan saya tidak melakukan hal yang salah. Ya firman ini katakan, maka kesejahteraanmu seperti sungai yang tidak pernah kering. Jadi yang membuat kita bisa hidup di dalam bahagia dan selalu, istilahnya selalu hidupnya bahagia, nggak pernah kering. Kita harus membangun sebuah dasar yang benar-benar bagus. Kita bangun tembok-tembok kita. Bukan dengan jerami yang murahan, yang gratisan. Tapi kita bayar dengan tenaga kita. Mungkin uang kita harus keluarin untuk melakukan sesuatu. Untuk mungkin perasaan kita. Udah yang penting gue mau bangun keluarga gue mau bangun bisnis gue, memang susah, memang gue harus ngadepin ini bersegala macam, gue mesti keluarin duit, nggak apa-apa. Tapi kita akan mempunyai sebuah bangunan yang kuat. Kalau kita nggak mau mengambil segala sesuatu yang menjadi pengorbanan kita, tapi kita berharap supaya kita tetap senang hidupnya, kita tetap bahagia hidupnya, ya gak bakal bisa. Saya tahu kita bisa melakukan kesalahan. Saya pun pernah melakukan kesalahan. Maka setiap kali saya salah, saya melakukan kesalahan-kesalahan, saya ngomong ke anak saya. Tujuannya apa? Memberikan warning kepada anak saya, supaya anak saya akan dengar apa omongan saya atau ingatlah. Jadi ketika nanti satu hari ada sesuatu, dia akan ingat bapaknya pernah ngomong. Supaya ketika ada terjadi gitu, dia sudah hati-hati atau dia lewatin supaya nggak kena. Karena gini, kita manusia, dengan bertambahnya umur, kita tuh bertambah pengalaman. Nah, akibat bertambah pengalaman, kita tahu kita pernah melakukan kesalahan A, B, C, D gitu loh. Sehingga kita akan memberikan warning untuk diri kita. Bukan cuma diri kita aja, tetapi kepada anak kita.
Tujuannya apa? Supaya anak kita nggak ngalamin yang seperti kita alamin gitu loh. Kita tahu pernah ngalamin lubang di sana jatuh. Waktu kita naik motor ngeliat lubang tuh situ. Kita nggak tahu gitu loh. Jatuh. Nah, kita tahu anak kita selalu ngelewatin itu jalanan. Kita pernah jatuh. Apa kita nggak ngomongin? Papi pernah jatuh di situ. Jadi kamu hati-hati ya, di situ ada lubang ya. Jadi waktu kamu naik motor, kamu pas sampai situ kamu harus perhatiin. Waktu pernah si Kyle itu jatuh naik motor sama si Manuel berdua tuh anak. Saya sampai kamu jatuh di mana? Dekat situ. Saya sampai ya pas lagi lewat ya. Saya cari tahu kenapa dia jatuh. Apa alasannya atau penyebab ini dua-duanya jatuh naik motor. Walaupun gak kenapa-napa. Cuman motor saya jadi lecet aja gitu loh. Nah, ketika saya lewatin ke sana, oke, saya tahu. Di situ banyak pasir. Jadi penyebabnya mereka ngerem, si Kyle ngerem, ngesot, jatuh. Nah, setelah saya tahu, saya ngomong. Tadi papi ke sana. Itu gara-gara ada pasir. Kamu kalau lagi ada dalam, jadi saya ngajarin lagi. Ketika ada pasir, naik motor, kamu jangan ngerem. Apalagi rem depan, pasti melintir. Ketika ada namanya pasir begitu, kamu ketika itu jangan ngerem, kamu cuman gasnya kamu rendahin, kamu pelan diemin aja. Sampai kan kecepatan berkurang. Kamu akan aman, setelah itu baru kamu boleh jalan lagi. Nah, saya mengajari hal kelihatannya sepele. Tapi karena saya peduli dengan anak, saya sayang sama anak. Ketika ada satu masalah, saya ingin selalu ngajar anak. Saya tuh suka ngajar, tapi terutama ke anak saya. Karena anak saya gampang diajarin. Gitu loh. Kalau enak ngajar sama seseorang yang ketika diomongin itu nggak ngelawan gitu loh. Tapi kalau ngajar seseorang udah ngelawan, punya alasan, kemudian nolak, saya taunya ya dia nggak ngelakuin. Itu sudah malas. Tapi ya saya sukanya ngajar anak saya karena saya melihat daripada anak saya susah jatuh dan nanti dia nggak tahu nih penyebab salahnya di mana gara-gara jatuh kenapanya dia nggak tahu. Nanti suatu hari dia bisa jatuh lagi gitu loh. Nah, saya menghindari itu terjadi supaya dia kenapa jatuhnya gara-gara pasir. Jadi saya ajarin caranya gimana. Nah, demikian firman Tuhan. Kalau kita ada firman Tuhan, itu akan memberikan proteksi diri kita supaya kita tidak mengalami yang namanya kesusahan. Nah, kita harus semakin belajar mengerti firman Tuhan. Supaya ketika kita membangun rumah kita, sampai benar-benar rumah ini tertutup dengan rapat, atapnya bagus, semuanya gak ada kebocoran, aman. Maka firman katakan, kalau engkau memperhatikan perintahku, kau akan bahagia, gak kena kering. Artinya tetap bahagia. Anak ini sudah dewasa, tetap senang hidupnya. Saya sebagai orang tua tetap senang hidupnya, gak susah. Karena saya ngebangun anak saya dari awal, dari mereka masih kecil, dari masih bahkan di perut. Saya udah kasih vitamin, ke dokter lah, makan susu gitu ya. Minum susu, susunya dulu ya lumayan lah ya, susu cukup mahal gitu ya. bukan levelnya Denkau gitu. Yang saya maksud gini, saya minum dari bayi, saya udah modalin. Tujuannya apa? Keluar nggak penyakitan. Keluar pinter. Nah, setelah keluar masalah jiwanya harus dituntun. Masalah pendidikan. Saya udah mikir mereka harus punya namanya, mereka harus bisa bahasa Inggris. Otak saya depan gue mesti anak gue bisa bahasa Inggris. Dari kecil ketika mulai belajar ABC segala macam, ya mulai saya ngajarin bahasa Inggris supaya paling nggak dia punya namanya suka sama bahasa Inggris.
Saya ngebangun hidup anak saya. Tujuannya supaya saya tetap bahagia. Salah didik, susah ritual. Salah kita membangun dasar kehidupan kita tanpa firman Tuhan. Pasti susah. Untuk jiwa kita ada dasar firman Tuhan ya. Untuk keluarga sebagai suami kayak apa. Sebagai istri dasar firmannya ada. Sebagai anak dasar firmannya ada. Asal kita melakukan fungsi kita sebagai suami, sebagai istri, itu kan sebagai dasar. Ketika kita membangun itu semua sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai kepala bapak rumah tangga. Bagaimana saya memimpin untuk istri saya, untuk anak saya. Itu kan semua ada dasar firman Tuhan ya. Bukan berdasarkan saya baca buku. Buku itu hanya sebagai penunjang. Untuk saya bisa mengerti. Tetapi dasarnya tetap harus ada firman Tuhan. Untuk tubuh saya, kesehatan saya, untuk pekerjaan. Semua itu ada dasar-dasarnya. Nah, untuk bisa mendapatkan itu seringkali kita harus bayar. Enggak gratisan. Kenapa anak saya nggak ngalami namanya pemberontakan di anak saya? Dari kecil mereka sudah tahu saya sayang mereka. Walaupun saya sering memberikan tetap kedisiplinan, saya tetap gesper. Zaman saya ya karena bapak saya gesper, saya turunin ke gesper. Tapi ya cuman di Marvel yang kagak. Karena beda. Itu anak paling beda. Maksudnya mudah sekali ditegur dan gak perlu pakai gesper. Mas itu masalah jiwanya. Supaya dia mengerti seperti apa. Tapi yang paling penting adalah mereka tahu saya sayang mereka. Itu akan mempengaruhi masa-masa ketika mereka dewasa. Apalagi di umur 15-17 tahun. Memang emosi mereka ada naik. Tapi mereka bisa terkontrol. Nah, maksudnya gini, itu membangun sesuatu itu butuh waktu, butuh proses. Tapi itu semua harus ada dasar firman-Nya. Jadi ketika mereka sudah dewasa, saya sudah membangun rumah, walaupun belum selesai. Karena sekarang mereka harus sedang membangun namanya rumah untuk keuangan, untuk pekerjaan. Sedang membangun. Dan prosesnya itu lama. Nah, untuk prosesnya itu saya ada di situ. Kita berdua ada ngomong sama mereka. Kalau kerja kayak gimana, bla-bla segala macam. Kenapa? Supaya menuntun yang namanya membangun itu ada proses dan tidak mudah dan harus bayar. Jadi dalam hidup kita, kalau kita ingin hidup bahagia, tidak ada dasar yang lain selain Kristus. Tidak ada dasar yang lain yang kita letakkan selain firman Tuhan. Amin. Semuanya harus firman kalau kita pengen bahagia. Dan kalau kita ingin membangun sebuah bangunan untuk 5 aspek hidup kita, itu kita harus bayar harganya. Enggak gratis dan bukan yang murahan. Contohnya kalau walaupun dulu saya susah, saya tetap yang namanya pergi ke mall atau jalan-jalan yang enggak menghabiskan duit. Tapi minimal saya pergi gitu loh. Tujuannya apa sih? Supaya ada namanya kebersamaan. Supaya kita dekat satu sama lain. Ya kalau mau ngirit, ya makannya di rumah dulu. Baru kita ke mall jalan-jalan. Atau main-main apalah gitu loh. Paling minimal tuh mereka jalan-jalan pergi. Itu salah satu cara saya gitu loh. Bukan cuma ngedekam di rumah gitu loh. tanpa apa ya. Gak punya, maksudnya gini. Anak-anak itu butuh yang namanya keluar. Untuk mengeksplorasi. Atau mereka tuh seperti ya. Untuk eksplorasi lah sebagai anak-anak gitu.
Apa itu pengaruh? Pengaruh sekali. Banyak orang kaya, mereka pergi nggak sama-sama anaknya. Pergi sendirilah, atau pergi berdua, anaknya tinggal di rumah. Saya nggak pernah pergi tanpa anak-anak. Kalau pergi keluar ya, jalan-jalan gitu ya. Selalu bawa anak. Memang ngeluarin duit gede. Dan kayak orang miskin gitu loh. Ada waktunya kita harus memang keluar duit. Jangan berpikir bahwa aduh keluar duit lagi. Orang berpikir kayak begitu. Ya, memang ini tergantung iman sih ya. Kita nggak boleh boros. Tetapi prinsipnya adalah jangan berpikir bahwa berkat itu selesai, ada habis. Berpikirlah berkat itu selalu ada. Bukan berpikir bahwa berkat ini minggu depan belum tentu gue dapat duit lagi. Memang usahaku ini gak mudah. Tapi minimal kita harus bisa ngelawan. Itu pengaruh untuk saya membangun keluarga saya. Kalau saya ya, ini pendapat saya. Yang lain gak punya pendapatnya, itu terserah. Itu urusan masing-masing. Tapi pendapat saya, pergi satu keluarga, punya quality time untuk mereka. Itu sangat mempengaruhi jiwa mereka. Kesehatan jiwa mereka. Itu mempengaruhi kedekatan kita orang tua dengan anak. Apakah anak ngomong sama orang tua, ada apa-apa ngomong orang tua, atau anaknya takut sama orang tuanya. Sekarang walaupun anak sudah tua, udah umur 22, 23. Mereka dapat ngomong sama saya. Ngomong ke emaknya. Kita dekat. Nah, itu membangun rumah keluarga. Rumah bisnis ada lagi. Rumah keuangan ada lagi. Kita harus punya dasarnya. Masalah rumah keuangan. Saya udah ngomong sama mereka. Bayar persepuluhan. Bayar persepuluhan. Itu bangunan yang saya taruh dalam diri mereka. Harus kamu bayar. Karena itu dasar firman-Nya. Jadi kayak gitu. Bahwa segala sesuatu kita harus bisa meletakkan semua itu dengan firman. Walaupun kita masih dalam proses, no problem, minimal kita sudah meletakkannya. Saya masih kadang-kadang telepon mereka, ngontrol mereka, tujuannya bukan waktu anak jadi kayak orang dikontrol supaya nggak punya keputusan. Kagak, saya nggak memutuskan mereka kerja di mana, saya nggak mutusin. Itu urusan mereka. Tetapi ketika ada namanya dasar-dasar firman Tuhan, tetap saya harus ngomongin. Gak bisa tanpa orang tua itu yang gak ngajarin, gak bisa. Saya bukan tipe kayak begitu. Contoh kayak teman saya gini, itu pulang dibilang anak gua kalau pulang sampai rumah habis pulang kerja udah masuk kamar, nggak ngomong sama gua, nggak ngomong apa-apa. Itu urusan dia, gua mah nggak peduli lah, gua nggak peduli lagi. Saya tuh dengar gitu, gua nggak bisa kayak begitu dan di anak gua nggak kayak begitu. Seolah-olah ya urusan anak, urusan mak, itu orang tua. Kalau dia urusan apa, terserah dia. Kita nggak bisa seperti itu. Bagi saya ya, orang tua itu fungsinya sampai mati. Bagi saya. Artinya apa? Menuntun mereka, mengajarkan mereka sampai mati. Bagi saya. Kenapa? Karena saya sangat sayang sama anak. Saya peduli sama anak. Saya sangat peduli masa depan mereka. Saya sangat peduli kehidupan mereka. Karena saya tahu yang bisa membuat dia ataupun saya hidup bahagia adalah mereka harus selalu berada di dalam firman. Saya nggak mau mereka di luar firman.
Susah. Enak hidup di dalam Tuhan. Amin. Tapi masih bayar. Nggak mau bayar ya sudah, itu urusan kita masing-masing. Saya mau bayar. Karena saya nggak mau susah. Saya mau nikmatin hidup ini. Saya nggak mau stres, saya nggak mau tertekan. Walaupun memang masih dalam usaha, no problem. Tapi prinsipnya adalah saya harus bisa hidup di dalam selalu bahagia. I must pay, ya udah gue pay, gue bayar. Pay-nya bukan apa ya? Pay-nya adalah tetap di dalam firman Tuhan. Ada yang salah dalam diri saya, masalah jiwa lah, masalah mental, ya udah gue mesti perbaiki. Itu aja. Jadi saya fight untuk selalu apa ya? Ngingetin diri saya. Kita manusia tuh sering lupa, gitu loh. Bahwa kita sering lupa. Jadi mau nggak mau kita harus ngingetin diri kita sendiri bahwa lu sekarang tahap di mana. Lu jangan sampai salah. Lu jangan sampai jiwa lu takut, jiwa lu khawatir, bla bla segala macam. Itu kita harus ngingetin otak kita. Kalau nggak kita akan kena arus. Ya seperti Petrus, awalnya dia berjalan dengan mukjizat jalan, gila bisa berjalan di atas air, siapa lagi? Yang nomor 2 ya si Petrus, yang pertama kan Tuhan Yesus, yang kedua ya si Petrus, nggak ada lagi yang itu kan mukjizat banget. Tetapi ketika dia berjalan dalam mukjizat, matanya ngeliat ke yang lain, jiwanya perasaannya ikut ngerasain yang namanya nih angin gede, hujan lah atau segala macam. Perasaan masuk, jatuh. Nah ini kita manusia itu yang harus diingetin. Sampai kita punya level tinggi. Gini loh. Keyakinan 100% itu bukan dapat dalam waktu cepat dan mudah. Kagak. Sangat susah, sulit. Tapi ketika kita mencapai 100%, udah berdiri di atas ini, itu nggak ada yang namanya ketakutan, itu nggak ada yang namanya kekhawatiran, itu tidak namanya ketidakyakinan, itu udah nggak ada. Itu nggak ada, total kita aman. Setan menyerang nggak bakal bisa. Kalau kita mencapai mental atau yang namanya posisi pola pikir yang percaya 100% sama Tuhan. Dan problemnya untuk mencapai itu butuh waktu, butuh proses. Itu pun kalau bertahan. Ingat ya, janji Tuhan tidak terjadi dengan begitu saja. Rencana Tuhan ya, yang penuh masa depan, kebahagiaan, kekayaan, kelimpahan tidak terjadi dengan begitu saja. Ya, tidak terjadi begitu saja. Semuanya harus dibayar. Nggak ada gratis dan tidak cepat. Butuh waktu, proses, dan daya tahan, endurance. Tapi kalau udah dapat, I'm free. Kebahagiaanmu tidak akan pernah habis seperti gelombang di laut. Makanya punyalah landasan-landasan firman Tuhan. Kalau kerjaan landasannya apa? Kalau duit landasannya apa? Keluarga landasannya apa? Itu harus kita punya. Jadi waktu kita ngebangun tembok rumah kita, semuanya kita fokusin.
Contoh kalau saya fokus ke anak untuk ngebangun hidup mereka, saya fokus. Saya benar-benar fokus. Yang saya maksud saya akan jaga mereka. Karena saya pengen ngebangun hidup benar-benar bagus. Nah, ketika kita lagi bisnis, kita harus punya yang namanya fondasi. Kita harus punya dasar. Kalau kita kerjaan apa? Kerjaannya sales, kita harus punya tahu namanya dasarnya. Bagaimana seorang sales itu yang bagus gimana? Atau kita punya dasar untuk kerjaan ini apa? Mesti punya pengetahuan, mesti punya ilmunya, plus mesti punya pengetahuan pengalamannya. Itu namanya kita membangun tembok-temboknya. Itu butuh waktu, butuh proses. Tapi kalau kita yang mau pengen bangun benar-benar bagus, ini nggak mudah, ngebangun itu susah. Tapi kalau kita fight terus, punya endurance-nya kuat, daya tahannya kuat, kita akan bisa sampai, bisa. Nggak ada yang nggak bisa gitu loh. Cuman bertahan nggak, itu problemnya. Makanya untuk orang bisa menjadi sukses itu sedikit, karena memang nggak semua orang itu bisa tahan. Daya tahan itu kurang. Sangat tidak mudah. Memulai bisnis itu mudah kagak. Sangat susah. Bagi orang yang nggak punya pengalaman. Tapi kalau yang punya pengalaman, udah punya kerjaan, pernah kerja, nah mental terbentuk, sudah apalagi dengan core bisnisnya, core bisnis apa ya? Kerjaannya tuh adalah kerjaannya udah sini, kemudian bisnisnya ngikutin sama yang kerjaannya, itu gampang. Nah itu mudah, lebih mudah. Tetapi bukan berarti membangun sebuah bisnis itu tanpa punya pengalaman. Nah seperti itu namanya kita sedang membangun, dan itu butuh proses dan butuh waktu dan mental yang kuat. Kalau nggak punya nggak bakal bisa. Sekali lagi, tidak ada yang namanya dalam dunia ini kehidupan ada di atas, kadang-kadang di bawah. Saya nggak percaya itu karena nggak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau itu terjadi itu karena kita yang salah, bukan firman Tuhan yang salah. Berarti kita tidak berada dalam firman Tuhan. Itu aja. Karena kita punya landasan yang bagi kita ya. Orang lain yang ngomong gitu ya bener nih. Ya sudah terjadi. Tapi saya gak mau. Saya pernah mengalami hal-hal yang salah. Ya sudah. Saya tahu salah saya di mana. Betulin. Tahu salah, oke. Ya udah gue betulin. Terus kedua ngajarin ke anak. Tapi mana ngalamin gini ya. Jadi kamu jangan pernah. Sekali-sekali pun jangan pernah. Contohnya kemarin pas saya lihat lagi di Telegram, aplikasi Telegram, saya ngeliat si Manuel. Loh kok Manuel nih? Saya coba. Ini kamu Manuel? Iya. Oke Manuel. Di sini, di aplikasi gini, banyak kali itu akan kamu dikasih, di share gitu ya. Untuk ikut inilah nanti akan dapat keuntungan, inilah keuntungan itu. Jangan pernah buka. Buang itu semuanya. Delete semuanya. Nah seperti itu. Jadi bukan ngontrol, tetapi saya lebih cenderung adalah ngajar. Jangan sampai pernah ini. Karena papi pernah ngalamin. Jadi jangan pernah sekalipun. Sekali lagi, karena saya peduli. Demikian juga Allah peduli. Amin. Maka dia ingin kasih kita dasar-dasar firman Tuhan. Karena ingin, ginilah, benar gak sih keinginan kita anak kita bahagia? Benar. Kita pengen anak kita senang, ketawa gitu. Tapi ketika lagi sakit gimana? Kita kan sedih gitu kan. Ketika lagi susah, kita kan sedih. Itu demikian Allah Bapa. Dia pengen kita ini selalu senang. Nah karena dia pengen kita selalu senang, dia pengen didik kita. Supaya kita ini gak ngalami sesuatu yang salah. Kan itu keinginan dari seorang Bapak yang baik di atas itu ya seperti itu. Dan Bapak yang baik bagi dunia kita adalah seperti itu. Ya saya ingin menempatkan diri saya sebagai Bapak yang baik untuk anak saya. Karena saya peduli akan masa depan anak saya sangat peduli.
Kenapa? Karena saya dulu tahu saya kayak apa. Saya nggak mau mereka ngalamin seperti saya alamin. Saya nggak mau. Mereka tuh benar-benar udah berhasil, bahagia, berhasil. Mereka nggak ngalamin seperti saya ngalamin. Nggak enak banget hidup susah, nggak enak banget. Makanya saya nggak mau anak saya susah. Dari masih kecil, dari perut sampai mereka waktu sekolah, saya menuntun mereka. Karena saya nggak mau mereka susah, seperti saya susah. Makanya mereka lebih pintar dibanding saya, mereka lebih bagus dari saya. Pengalaman mereka lebih banyak dibandingin saya. Semuanya lebih baik. Dulu nilai saya banyakkan jeblok, tapi anak saya nilai bagus semua. Mereka pintar semua. Dulu IP saya kecil, tapi IP anak saya cum laude, hampir 4. Bahasa Inggris saya pletot, anak saya jago semua tiga-tiganya. Nah itu kan saya sedang membangun dari kecil. Karena saya nggak mau anak saya susah. Oke, bangunlah hidup kita masing-masing dengan dasar firman Tuhan. Jangan mau hidup susah. Jangan menciptakan kesusahan di masa depanmu. Ciptakan dari sekarang. Faith is sekarang kamu ciptain. Buat nanti. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Musik.